Kelas pajak ini diselenggarakan oleh penyuluh pajak KPP Pratama Jambi Pelayangan yang akan membahas tentang bagaimana pelaporan SPT masa PPN untuk pengusaha kena pajak. Saya, Rizky Mutiara, akan memandu kelas pajak dengan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, kelas pajak ini akan dibuka oleh Bapak Maulana Marzuki sebagai pelayanan KPP Pratama Jambi Pelayangan. Selanjutnya, materi akan dibawakan oleh penyuluh pajak KPP Pratama Jambi Pelayangan, Saudara Adi Wijaya. Selanjutnya, kami membuka sesi pertanyaan untuk Bapak dan Ibu sekalian yang akan bertanya mengenai pelaporan SPT masa PPN dan pengusaha kena pajak, dan akan dijawab oleh penyuluh pajak KPP Pratama Jambi Pelayangan. Terakhir, penutup, acara akan kami tutup. Terima kasih sudah bergabung bersama kelas pajak PPN KPP Pratama Jambi Pelayangan. Langsung saja Bapak dan Ibu kata sambutan dari Kepala Pratama Jambi Pelayangan kepada Bapak Maulana Marzuki, kami persilakan. Terima kasih Mbak Yaya. Bismillahirrahmanirrahim. Salam seluruh peserta KP masa PPN yang sudah hadir melalui media. Terlebih dahulu mungkin izinkan saya aku Kepala Seksi Pelayanan di KP Pelayanan. Sedikit sebelum kita memulai kelas kita di siang ini, sekedar cerita atau sekedar sharing pengalaman bahwa terkait dengan pengusaha kena pajak, ada pengalaman yang mungkin ini juga terjadi di salah satu kuliah yang dia pernah mendaftarkan diri menjadi KP, tahu kalau ada kewajiban yang melakukan keluarga saya ini sempat lama tidak lapor SPT, ada surat cinta dari kantor pajak itu STP dan harus membayar yang nilainya cukup besar buat keluarga saya itu. Jadi mungkin sekedar mengingatkan Bapak Ibu bahwa dengan kelas pajak ini kita akan bisa memahami lebih jauh dengan kita pahami minimal yang paling mendasar seperti tentang kewajiban pelaporan, cara pelaporan dan lain-lain, sehingga kita terhindar dengan kondisi yang seperti saya katakan tadi. Bagian kalau bisa melihat kondisi di Jambi Pelayangan ini, dari gambaran yang ada sih banyak PKP yang sudah terdaftar menjadi PKP, namun masih belum memenuhi kewajiban formalnya, contoh misalkan melapor SPT masa PPN-nya. Nanti di sini ada rekan-rekan kami, tenaga fungsional penyuluh yang akan memberikan
gambaran seluas-luasnya tentang dari Bapak Ibu sekalian, sehingga Bapak bisa menjalankan kegiatan usaha dengan baik dan menghindarkan diri dari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti contohnya adalah yang seperti saya sampaikan tadi. Atau mungkin juga sekedar mengingatkan dengan adanya sebagai PKP, sebenarnya Bapak dan Ibu ini ada satu kewenangan yang nilainya itu adalah nilai uang, itu menerbitkan faktur. Dan kewenangan untuk orang nanti juga dari rekan-rekan kami akan menjelaskan bagaimana sih seharusnya dalam penggunaan kewenangan tersebut sehingga terhindar dari kondisi-kondisi seperti penyalahgunaan, adanya faktur pajak fiktif atau membeli faktur pajak fiktif dan seterusnya, sehingga kita istilahnya bisa berusaha dengan sebaik mungkin tanpa kemudian karena ketidaktahuan kita akan hak dan kewajiban sebagai PKP yang akhirnya akan memberatkan kita semua. Untuk tidak berpanjang lebar, dengan ini saya membuka kelas pajak ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini mendapatkan memberikan manfaat kepada kita sebaik-baiknya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Silakan Mbak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak dan Ibu, pembukaan dari Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Jambi Pelayangan. Selanjutnya langsung saja kita akan masuk ke materi yang akan dibawakan oleh penyuluh pajak KPP Pratama Jambi Pelayangan kepada Saudara Adi Wijaya. Kami persilahkan. Silakan Bang Adi. Baik, terima kasih kepada Kak Yaya yang sudah meng-MC-in kita ya pada sore hari ini, sore yang cukup mendung. Terima kasih juga kepada Bapak Maulana Marzuki sebagai Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Jambi Pelayangan. Ada juga Bapak Momon dan juga rekan-rekan Bapak Ibu sekalian yang sudah meluangkan waktu untuk hadir menyimak materi kita tentang kewajiban sebagai KP baru ya, pengusaha kena pajak yang baru, kewajiban pelaporan SPT masa PPN-nya. Kawan-kawan, sebelum memasuki materi, tadi pagi saya cerita bersama kawan saya ya. Kawan saya melalui media Zoom juga bercerita mengenai bahwa dia habis nonton stand up comedy dari Panji Pragiwaksono yang pasti teman-teman udah nggak asing ya, kawan-kawan, Bapak Ibu semuanya. Ada quotes yang disampaikan kepada kita semua dari Panji Pragiwaksono bahwa sedikit lebih beda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Jadi sedikit lebih beda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Itu bagaimana sih contohnya? Nah, contoh yang bisa kita simak adalah misalkan kemunculan iPod atau dari Apple. Kalau kita memakai headset yang panjang itu ya, nah itu pabrik-pabrik akan mencoba menutupinya ya dengan warna hitam, dengan warna gelap supaya itu nggak kelihatan. Tetapi Apple dengan brandnya dia malah membuat warna putih itu supaya kelihatan lebih jelas. Nah, dia membuat perbedaan itu di mana ternyata ada orang-orang yang suka dengan gayanya Apple tadi. Dia bisa ngasih tahu, bisa memberitahu kepada teman-temannya bahwa nih saya memakai produk Apple. Nah, dari sini kita tahu bahwa Apple menggunakan filosofi itu tadi, sedikit lebih beda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik.
Kalau kita misalkan brand-brand lain, saya yakin mereka berlomba-lomba dengan kualitas pembuatan headset. Mereka bikin noise yang lebih sedikit dengan dengung yang lebih sedikit, berupa untuk membuat sedikit yang lebih beda. Karena mereka semua sama, hanya membuat sedikit lebih baik, itu tidak membuat orang lain jadi perhatian. Apple dengan filosofi tadi, dengan sedikit lebih beda, ternyata mereka malah mampu merebut pangsa pasar. Itu jadi sebuah quotes yang bagus ya, sedikit lebih beda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Ada juga contoh kasus adalah mungkin Bapak Ibu pernah tahu ya, dulu ada namanya Gangnam Style dari Korea. Zaman dulu itu Korea itu kalian itu semuanya serba sama. Pasti orangnya tinggi, badannya bagus, kulitnya putih, mukanya sama semua, ganteng semua, cantik semua. Tapi adanya Gangnam Style itu, dia malah lebih gendut dengan gaya yang lebih beda tadi, menarik perhatian Bapak. Itu bisa menjadi sebuah ilmu baru buat kita, buat saya juga, untuk Bapak Ibu semuanya, sebelum kita memulai presentasi. Baik Bapak Ibu semuanya, kalaupun Bapak Ibu bisa berkenan untuknya bisa berinteraksi di boleh saya dengar suaranya? Atau juga dari jurnal opini juga disebutkan sore Pak. Sore Mas. Ya. Iya. Baik Bapak Ibu semuanya, kita sudah tahu ya bahwa pajak, saya kurang di sini apakah semuanya sudah menjadi PKP, baru akan menjadi PKP. Sudah Mas. Ya, dari beberapa yang sudah menjadi PKP, kewajibannya sih bagaimana? Mungkin ada yang belum tahu, karena kan PKP sih ujung-ujungnya kita bisa punya ya, nggak semua wajib pajak itu punya hak yang sama. Ini hak menerbitkan faktur. Faktur itu hanya bisa diterbitkan oleh PKP atau pengusaha kena pajak. Yang tentu pengusaha kena pajak ini punya kriteria, juga syarat-syarat, sebelum dikukuhkan sebagai PKP juga harus disurvei, seperti itu. Jadi memang ini hak khusus. Bapak Ibu semuanya, kita tahu bahwa pajak itu sudah menjadi bagian ya dari pajak ya. Kita punya NPWP, kita misalkan mau minjem di bank, kita dimintain NPWP, usaha juga dimintain NPWP, kita mau bermotor, kita ada barang Indomaret kita kena PPN. Nah, pajak itu memang sudah menjadi bagian kita dalam berkehidupan, berbangsa, dan bernegara. Kenapa sih pajak ini kok dikenain seperti ini? Nah, karena memang pajak itu menjadi sumber penerimaan negara ya dalam menjalankan roda pemerintahan. Bapak, teman-teman kita, tetangga-tetangga kita yang berprofesi sebagai tentara, TNI, Polri, ASN mungkin ya, terus juga ada pembangunan jalan, pembangunan jembatan, pembangunan gedung-gedung rumah sakit. Nah, semuanya itu dianggarkan oleh pemerintah. Duitnya nggak dari langit ya Bapak Ibu, tetapi duitnya itu dipakai dari anggaran penerimaan negara, di mana penerimaan negara tersebut 71%-nya berasal dari pajak. Jadi memang pajak ini sebagai tulang punggung ya dalam APBN. Apalagi kita kemarin mengalami masa-masa susah ya di tahun 2020 maupun 2021, ada yang namanya COVID-19, di mana hampir semuanya sektor terkait
semua sektor pasti merasakan lah adanya pembatasan-pembatasan, penjagaan jarak, kita semua memakai masker, dan alhamdulillah sekarang sudah tentu porsi APBN tersebut. Nah, tools-nya apa? Alatnya apa untuk tetap menjaga supaya negara ini tetap jalan? Ya, tentu tools-nya adalah APBN. APBN yang digelontorkan untuk anggaran-anggaran tertentu dipindahkan sementara untuk sektor kesehatan supaya vaksin 1, 2 maupun booster. Nah, supaya kita segera terbebas dari virus, kita beraktivitas secara normal kembali. Langsung saja masuk ya ke Bapak Ibu mengenai kewajiban perpajakan pengusaha kena pajak. Bapak Ibu semuanya, kalau misalkan ada yang bisa share screen nanti bisa raise hand ya, karena kan untuk membuka aplikasi web e-faktur maupun membuka aplikasi Innova untuk pelaporan SPT masa PPN itu membutuhkan password, di mana passwordnya dimiliki oleh wajib pajak PKP ya. Itu saja untuk kewajiban perpajakan pengusaha PKP. Nah, kewajibannya itu apa? Kewajibannya itu simpel saja Bapak Ibu. Hanya ada 3 hal sudah menjadi. Pertama adalah melakukan pendaftaran ini bagaimana? Saya yakin Bapak mungkin bisa cerita ya mengenai pendaftaran Bapak. Dan Bapak Jurnal Opini, saya agak lupa namanya siapa. Namanya siapa Pak? Mohon maaf Pak. Jurnal Opini, Mas. Nama Bapak? Yan. Oh, nama asli. Mohon maaf Iya. Pak. Selamat sore Pak Jurnal. Sore, Mas. Ya, nanti udah PKP ya Pak ya? Udah, Mas, sudah. Nah, nanti boleh cerita ya Pak ya mengenai pendaftaran dulu bagaimana. Oh, siap, Mas, siap. Ya, nanti ini ada nanti saja Pak. Nah, sekarang kita fokus dulu untuk yang setor dan lapor, daftar setor lapor. Untuk penyetoran gampang ya. Penyetoran bisa dilakukan di bank, di kantor pos maupun di media lain e-banking misalkan. Nah, untuk pelaporan melalui web e-faktur ya. Pelaporan masa SPT PPN ini harus diperhatikan adalah harus rutin sebulan sekali. Kegiatan nggak ada kegiatan. Kadang saya menemui wajib pajak yang bilang bahwa Pak, saya ini belum ada kegiatan Pak. Bagaimana? Berarti saya nggak perlu lapor dong. Nah, untuk pengusaha kena pajak, bagi mereka yang sudah di pajak itu ada kegiatan nggak ada kegiatan. Nah, daftar PKP caranya tentu mengajukan permohonannya nanti diterima, bisa dikirim melalui email maupun ke TPT ya, yang penting direkturnya harus yang bertanda tangan. Nah, nanti bagaimana? Nanti akan disurvei dulu ke tempat lokasi usahanya. Apakah benar-benar ada nih perusahaannya? Apakah ada kantornya? Jangan-jangan ini nggak ada kantornya, cuma mau menerbitin faktur. Nah, itu harus dicek langsung ke daerahnya. Nah, pengukuhannya bagaimana? Pengukuhannya ada juga Bapak Ibu yang mereka yang sudah memenuhi syarat sebagai PKP tetapi belum melakukan pendaftaran PKP. Nah, ketika sudah memenuhi PKP tapi belum melakukan pendaftaran, nah itu nanti bakal dilakukan pengukuhan PKP secara jabatan oleh KPP. Nah, syaratnya apa sih? Misalkan Bapak Ibu omsetnya udah di atas 4,8 miliar setahun tapi belum mengukuhkan PKP, nanti akan dilakukan secara jabatan. Nah, misalkan tidak sampai 4,8 nih, tapi saya pengen misalkan transaksi dengan dinas atau dengan bendaharawan pemerintah, ternyata mereka minta kami bisa ngeluarin faktur. Nah, mau nggak mau Bapak Ibu harus mendaftar PKP. Meskipun omsetnya tidak di bawah 4,8 nih, belum memenuhi tadi, itu bisa melakukan permohonan. Permohonan disampaikan secara tertulis ya atau elektronik, nanti langsung disetujui. Tetapi sebelum mendapatkan password, disurvei terlebih dahulu. Nah, kasih akun
setelah harus melakukan Bapak Ibu, permohonan syarat ini harus di akun PKP dan jadi masalah juga. Misalkan nih ada wajib pajak yang menyampaikan permohonan pengukuran PKP, tetapi tidak melakukan aktivasi. Habis itu wajib pajak tersebut masa PPN. Nah, itu tetap dikenai registrasi. Kemarin itu ada yang datang, Pak, ini saya kan belum ada kegiatan, saya belum aktivasi akun, kenapa ada yang masuk? Nah, itu karena dia belum menyampaikan SPT masa PPN, meskipun dia belum melakukan aktivasi. Nah, masalahnya lagi, misalkan dia lewat dari 3 bulan, itu bagaimana? Kalau misalkan dia udah dikukuhkan PKP, tapi lewat jangka waktu 3 bulan, nah, untuk aktivasi lagi, dia harus mencabut dulu PKP yang lama dicabut. Baru dia bikin permohonan PKP lagi, baru kasih kali. Tata cara pendaftarannya kira-kira seperti apa, Pak, yang dilalui, Pak? Permohonannya seperti apa, lalu penyampaiannya seperti apa, secara singkat aja ya, Pak ya. Baik, terima kasih Mas. Saya awalnya PKP itu tahun 2017. Kemudian saya datang ke KPP, tepatnya waktu itu KPP Telanai saya Mas. Di KPP Telanai Pura. Ya, yang SMP 7 ya? Iya, dengan SMP 7. Kemudian petugas menyarankan saya untuk ngambil formulir Mas. Ngambil formulir, terus dikasih persyaratan, persyaratannya udah saya siapkan Mas. Nah, PKP ini Mas bergerak di bidang media, artinya legalitasnya udah saya siapkan. Terus saya ambil nomor antrian untuk ke helpdesk. Terus saya sampai daftar PKP Mas. Nah, setelah udah dilayani oleh helpdesk, dia bilang tunggu 10 hari kerja, dia bilang ke depan. Nanti ada petugas pajak untuk mensurvei, dia bilang. Nah, saya tunggu, ternyata datang Mas petugas pajak ke kantor saya melakukan survei. Nah, setelah dilakukan survei, surveinya apa aja itu, Pak? Saya ditanya soal bergerak di bidang apa, udah pemasukannya dari mana, udah itu direkturnya siapa, udah itu pengurus-pengurus di dalam aktanya siapa gitu Mas. Kurang lebih seperti itu Mas. Nah, setelah itu petugas yang survei itu menyarankan saya untuk kembali ke kantor pajak untuk mendaftar sertifikat elektronik Mas. Sertifikat elektronik. Nah, waktu mendaftar Sertel ternyata saya harus melengkapi lagi Mas persyaratan yang diminta oleh pajak. Ya, nggak lepas lagi Mas legalitasnya. Ya Mas. Nah, setelah saya udah mendaftar Sertel, saya udah dikatakan terdaftar sebagai PKP Mas, dan saya mendapatkan kode Paspres. Paspresnya ya? Iya, saya dapat kode Paspres. Di situ barulah saya memasukkan aplikasi faktur pajaknya Mas ke dalam laptop. Nah, saya diajarkan seperti apa melapor, membuat faktur. Udah itu cara melapornya seperti apa, itu diajarkan di kantor pajak Mas. Mungkin kurang lebih seperti itu Mas yang saya tahu. Ini ada ini nggak Pak? Misalkan ada ini biaya atau apa itu ada nih? Oh, nggak ada Mas, gratis Mas. Nggak ada ya? Berarti emang bersih ya Pak ya? Iya, bersih. Karena kantor pajak sendiri dari Ibu Menteri sudah menyampaikan kepada seluruh petugas pajak untuk tertib ya, untuk integritasnya untuk dijaga. Terima kasih Pak Jurnal atas. Oh ya, satu lagi Mas, tambahan Mas. Ya, satu lagi, sebelum kita mendaftar sebagai PKP, kita pastikan dulu SPT NPWP perusahaan kita itu udah lapor Mas. Karena ketika SPT NPWP kita tidak lapor, itu kita nggak bisa PKP. Nggak bisa PKP ya Pak ya?
Kalau belum lapor, Iya. ya memang Iya, harus ya, pastikan dulu Mas. Nah, 2 tahun terakhir gitu, 2 tahun ya, belakang. SPT perusahaan dan SPT direktur ya Pak ya. Iya, iya Mas, iya Ya. benar. Oke, terima kasih Pak Iya Jurnal Mas, yuk. atas informasinya. Jadi memang seperti itu ya kawan-kawan Bapak Ibu semuanya untuk pengurusan untuk mengukuhkan sebagai PKP, caranya tadi melakukan pendaftaran, lalu disurvei, lalu habis itu langsung dapat sertel, semuanya free ya dan dilakukan secara profesional dari kantor pajak. Lalu tadi yang disampaikan juga harus menyampaikan SPT karena memang mana ada sih ada perusahaan yang tapi SPT-nya nggak lapor, tapi tidak taat terhadap peraturan perpajakan. Nah, itu tidak mungkin disetujui. Jadi SPT dulu sebelum menyampaikan permohonan, direkturnya siapa harus sudah lapor SPT tahunan. Lapor itu setiap tahun, mulai dari dia terdaftar, misalkan dia terdaftarkannya 2009, ya dia harus lapor setiap tahun 2009, 2010, 2011. Tapi untuk pengukuhan PKP ini ditarik 2 tahun. Untuk badannya, CV atau PT juga harus lapor rutin. Nah, kalau dia belum lapor, tentu belum bisa untuk dikukuh PKP. Kurang lebih dua itu tadi ya. Tadi saya juga mendengar dari Pak Jurnal bahwa setelah mendaftar tadi dia mendapatkan yang namanya Paspres. Nah, sebenarnya Paspres itu apa? Paspres itu karena kan sekarang itu serba elektronik ya Bapak Ibu ya. Paspres itu sebagai pengganti tanda tangannya direktur. Jadi nanti akan diberikan dua nih, password dan Paspres. Nah, sertifikat elektronik itu berlaku selama 2 tahun. Jadi misalkan Pak Jurnal tadi mendaftarnya 2017, tentu pasti 2019 beliau melakukan sertifikat elektronik. Nah, Paspresnya tadi mendapat ya dua ya, password dan Paspres. Password itu digunakan untuk login di administrasi PKP ya, namanya. Juga login juga untuk lapor SPT di web e-faktur. Loginnya itu misalkan mau ganti ke maksudnya dibagi ke stafnya atau dibagi ke karyawannya, itu bisa silahkan. Mereka membantu membuat faktur, mereka membantu membuat SPT, silahkan. Lalu untuk pelaporannya gimana? Selama tidak ada Paspres, faktur tetap nggak bisa diupload. Selama nggak ada Paspres, SPT sama sekali nggak bisa dilaporkan, hanya bisa dibuat. Jadi memang tugasnya direktur kan samalah tanda tangan. Nah itu Paspres. Kalau nggak ada Paspres, nah nggak bisa ditandatangani secara elektronik oleh direkturnya. Seperti itu. Nah ini juga menjadi cerita. Kadang itu wajib pajak nanya nih saya, Pak Adi misalkan saya ini habis mendaftar PKP, saya mau minta tolong diajarin cara menerbitkan faktur. Nah, ketika mau menerbitkan faktur, tentu dong kita akan menginstal e-faktur dulu. Ternyata waktu mau menginstal, Paspresnya itu nggak ada, Paspres dan password nggak ada. Pasti ada, cuma dia lupa atau bagaimana. Nah, ketika lupa atau hilang atau misalkan dia dibawa oleh karyawannya yang sudah pindah atau bagaimana dan sekarang nggak ada password dan Paspres, itu dari kantor pajak sendiri nggak bisa ngecek password dan Paspresnya apa. Jadi kalau mau nggak mau ya harus ngurus secara ulang lagi. Pak, bagaimana Pak? Saya udah daftar tapi password dan Paspresnya nggak ada. Ya udah Bapak silakan ngurus dari awal lagi seperti itu. Ngajuin permohonan lagi, disurvei lagi seperti itu. Nanti baru mendapatkan password dan Paspres. Password dikirim dari DJP langsung ya, dari kantor pajak langsung. Untuk Paspres biasanya Bapak Ibu ngetik sendiri, Paspresnya apa. Custom Bapak mau ngetik apa aja, Paspresnya silakan di custom sendiri. Kalau password biasanya dikirim ke email Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, untuk administrasi itu adanya di Innova ya. Caranya bagaimana? Caranya Bapak Ibu tinggal buka Google aja, Google Chrome, browser atau apapun itu, ini di web. Buka Google, cari dengan kata kunci Innova. Ketik aja spasi Nova. Maka di paling atas akan muncul laman ifaktur.pajak.go.id/login. Saya juga nggak hafal nih alamatnya apa, ifaktur.pajak.go.id. Karena nanti ada dua ya, Innova sama web ifaktur. Innova ini untuk ngecek
PKP apakah masih berlaku, nomor serinya apakah masih ada. Nah, ini pakai Innova. Kalau web e-faktur untuk laporan PPN-nya ya setiap bulan. Nah, kita coba praktek langsung ya untuk ngecek Innova. Tapi saya nggak punya loginnya. Saya cuma bisa buka lamannya aja ya. Dari sini kita ketik Innova. Kelihatan ya Bapak Ibu ya. Ketik aja Innova. Nah, paling atas nih ifaktur.pajak.go.id langsung dibuka aja. Nah, nanti dari sini tinggal melakukan login. Ini agak lambat sepertinya. Nah, ada satu lagi e-faktur, nanti juga bakal masuk ke situ. Web e-faktur, ketika web e-faktur, pilih paling atas, ini untuk laporan SPT-nya. Seperti itu Bapak Ibu, ini agak lambat di jaringan saya. Nah, ini Innova, lalu selanjutnya bagaimana? Selanjutnya ini tampilan dari Innova ya, tampilan awalnya. Saya cuma bisa membagi tampilan awal ya, karena memang loginnya ada di masing-masing Bapak Ibu sendiri. Ini tampilannya seperti ini. Ini saya ini dulu ya, stop share screen dulu. Ternyata belum di. Saya kemarin dapat dari ini. Saya tutupin dulu identitas wajib pajaknya. Nah, udah kelihatan ya Bapak Ibu ya. Ini Innova bisa dari Innova, habis ngetik Innova, loginnya menggunakan password. Ini NPWP ini diketik dengan yang atas ini diketik dengan NPWP, bawahnya password. Passwordnya dikirim melalui email. Biasanya ada kode nih, X98. Itu bukan yang kita pilih sendiri passwordnya apa. Nah, isinya apa? Isinya itu ini ada macam-macam. Kita bisa install aplikasi e-faktur, bisa download dari Innova juga. Kita bisa cek sertifikat digital. PKP itu kan harus perpanjang setiap 2 tahun ya. Nah, kadang wajib pajak itu lupa. Karena 2 tahun itu memang cepat. Mereka lupa tuh ngecek profil user bahwa PKP mereka harus diperpanjang. Pengecekan nomor seri, karena faktur pajak itu hanya bisa diminta setelah nomor seri ya. Permintaan sertifikat digital. Nah, ini sertifikat digital itu sebagai pengganti tanda tangan tadi ya, yang harus memasukkan paspres, download sertifikat digital. Nah, kita juga riset aplikasi e-faktur nanti dari sini. Kalau misalkan kita udah download, kita udah install, lalu kita lupa backup, lalu laptopnya dibawa karyawan atau laptopnya rusak, kebakaran, kemarin bener-bener ada kayak gitu. Ada misalkan ada yang kecelakaan, laptopnya sampai rusak. Nah, kita biasanya membackup. Tapi kalau misalkan kita lupa backup, nah kita mau nggak mau harus reset klien di sini. Lalu juga permintaan nomor seri. Permintaan nomor seri itu di sini. Permintaan nomor seri karena faktur pajak itu hanya bisa dibuat setelah melakukan permintaan nomor faktur pajak. Permintaan nomor seri pun harus ada syaratnya, Bapak belum SPT masa PPN selama 3 bulan atau lebih, itu dia nggak bakal bisa memenuhi permintaan nomor seri faktur pajak. Harus dilaporkan dulu minimal 3 bulan terakhir. Nah, untuk aplikasi faktur bagaimana? Tadi kan Innova aplikasinya, apakah PV-nya sudah terdaftar sebagai PKP, apakah CP-nya ini sudah terdaftar, sudah bisa ngeluarin faktur. Nah, itu kan harus dicek lewat Innova tadi. Lalu untuk pembuatan fakturnya bagaimana? Pembuatan fakturnya melalui aplikasi e-faktur. Aplikasinya bisa di-download Bapak Ibu di Innova tadi atau di Bitly Faktur 32 Pelayangan. Silakan di-download, disesuaikan dengan jenis komputernya ya, apakah 64 bit atau 632 bit, silakan. Ini baru adalah versi 3.2.
Tampilannya awalnya seperti ini ya, aplikasi e-faktur. Ketika sudah selesai, caranya ya gampang, tinggal di-download tadi. Cara installnya bagaimana? Cara installnya, karena ini aplikasi sebenarnya portable, ini tinggal diekstrak saja Bapak Ibu. Tinggal diekstrak, nanti tinggal dijalankan, lalu tinggal Bapak Ibu memasukkan data-datanya, misalkan kayak tadi paspres, nama direktur yang akan muncul di faktur, yang ditangani, seperti itu. Faktur, dokumen lain, prepaid data, SP, referensi, manajemen upload, dan help. Pertama di file, ini untuk koneksi database ya. Lalu untuk di faktur, ini kita bisa membuat faktur keluaran maupun kita input faktur masukan. Dan biasanya yang lupa itu langsung aja ke referensi administrasi sertifikat. Seperti itu. Untuk uploadnya jangan lupa di-upload di manajemen upload. Untuk pembuatan e-faktur ketika kita sudah melakukan penjualan atau kita sudah ada pemberian jasa kepada CV atau PT lain atau kepada bendahara atau kepada dinas. Nah, itu kita membuatnya pajak keluaran. Bikinnya di mana? Bikinnya di menu faktur, pajak keluaran, administrasi faktur. Nanti silakan rekam faktur, isi data sesuai yang diminta. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk faktur pajak sendiri, ketentuannya seperti apa? Untuk faktur pajak sendiri, ketentuannya adalah faktur pajak hanya bisa dibuat setelah memiliki nomor seri faktur pajak. Nah, nomor seri faktur pajak itu dimintanya di Innova tadi ya. Jadi, buka Innova, minta nomor seri faktur pajak. Setelah memiliki nomor seri faktur pajak, baru Bapak Ibu bisa melakukan pembuatan faktur pajak. Jadi misalkan Bapak Ibu hari ini tanggal 3 ya, tanggal 3 atau tanggal 2? Tanggal 3, Bapak Ibu ambil nomor seri, lalu Bapak Ibu ingin kemarin ada transaksi nih, rasa ingin bikin faktur pajak, nggak bisa, karena nomor serinya kan diambilnya mulai tanggal 3 Agustus, atau transaksi tanggal 4 di dinas itu. Bisa mundur ya Bapak Ibu ya. Untuk faktur kode 01 itu transaksi dengan non pemungut. Jadi ketika bikin faktur kita ada kode-kodenya itu 01, 02, 03, 04. Nah, yang sering dipakai itu 01 dan 02. 01 itu transaksi dengan non pemungut. Misalkan Bapak Ibu ada penjualan atau pemberian jasa kepada CV atau PT lain. Nah, maka CV atau PT lain tersebut bukan pemungut ya, artinya mereka yang bayar PPN, mereka yang menanggung PPN-nya, PPN-nya yang menanggung mereka. Misalkan Bapak Ibu jual 100 juta, maka 11% atau 11 jutanya mereka yang menanggung pembayarannya. Dan Bapak Ibu yang menyetorkannya ke kas negara, seperti itu. Seperti biasanya kalau 02 itu PPN-nya yang nyetor itu untuk transaksi dengan bendahara atau dinas. Nah, misalkan Bapak Ibu ada transaksi dengan dinas, Bapak Ibu jual barang nilainya 100 juta misalkan, PPN-nya 11 juta, nah 11 jutanya itu yang nanggung bendahara, yang setor juga bendahara. Jadi kodenya 02. Kalau 01 yang nanggung lawan transaksi CV atau PT rekanan, yang setor kita, seperti itu. Nah, semenjak diberlakukannya 0.4 nih, semenjak diberlakukannya Per 03 ya di tahun 2022, itu peraturan mengenai faktur pajak. Untuk saat ini faktur pajak harus diupload paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Jadi setelah tanggal 15 itu faktur pajak nggak bisa diupload lagi. Contoh kasusnya seperti apa? Contoh kasusnya, misalkan bulan ini kita ada bikin faktur, transaksi, maaf, ada transaksi penjualan ke CV atau PT lain. Karena ada transaksi penjualan, kita transaksi dulu nih, menyerahkan barangnya, lalu kita menerima pembayarannya. Nah,
fakturnya itu paling lambat dibuat dan diupload itu tanggal 15 bulan berikutnya, atau misalkan kalau bulan ini berarti paling lambat 15 September. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu upload September, tentu tidak bisa, fakturnya tidak bisa dibuat seperti itu. Bapak Ibu harus bikin yang masanya September seperti itu. Untuk faktur Agustus, kalau sudah ada transaksi sebaiknya segera dibuat di bulan Agustus juga, atau kalaupun masih ada terkendala administrasi bisa dibuat di September tapi paling lambat tanggal 15. Ini ketentuan baru ya, karena kemarin ada beberapa wajib pajak yang menanyakan, Pak kok saya nggak bisa upload ya, biasanya lancar kok, ini reject keterangannya, ini kenapa ini. Setelah saya cek ternyata dia transaksi bulan kemarin tapi uploadnya di bulan ini, tapi bulan ini biasanya. Dari contoh PT ABC di Jalan Gatot Subroto, ini alamatnya Ditjen Pajak sebenarnya. Tampilannya itu seperti ini ya, ada nomornya dan kodenya 070000022 Nah, kode nomor seri ini didapat dari aplikasi Innova. Ini adalah identitas dari pengusaha kena pajak. Ada nama, alamat, NPWP. Lalu ada detail dari pembelian barang kena pajak atau penerima jasa pajak. PT XYZ misalkan di Batu Ampar, Batam. Karena di Batam ya, jadi kodenya 07. NPWP-nya 023456789217. Nama barangnya apa? Nama barangnya komputer merek ABC. Ini totalnya 3 unit ya, jadi 15, PPN-nya 11%. Nah, kalau faktur, karena sekarang kan paperless ya yang modelnya, faktur sesuai per 03 perlu di dan itu resmi faktur itu kalau itu ada barcode-nya berarti itu sudah sesuai dengan peraturan. Nah, itu fakturnya kalau memang yang lain juga sudah memenuhi ya, berarti nanti dicek juga apakah ini sudah benar isian-isiannya. Kalau sudah benar berarti sudah memenuhi ketentuan. Nah, sekarang faktur itu tidak wajib dicetak. Kalaupun dicetak juga nggak masalah untuk arsip Bapak Ibu semuanya. Nah, sebelum kita upload, itu bisa kita preview. Kalau di preview itu nggak ada muncul nih barcode-nya. Itu artinya belum ditanda tangan. Misalkan bikin faktur, tapi untuk mengupload itu butuh yang namanya paspres, karena kan ditanda tangan oleh direktur, yang tanggung jawab itu direktur. Nah, itu yang upload harus direkturnya, harus yang memiliki paspres. Kalau sudah diupload, baru nanti muncul tanda tangannya. Kalau udah ada muncul tanda tangan, berarti fakturnya sudah selesai, sudah jadi. Seperti itu. Nah, untuk udah dibuat ya, faktur udah dibuat, pendaftaran juga sudah selesai, udah dapat paspres, sudah dapat password. Lalu untuk penyetorannya bagaimana? Untuk penyetoran itu melalui bank atau kantor pos atau lewat e-banking juga bisa. Kemarin saya nyoba lewat Bank Mandiri ya, coba bantu wajib pajak, itu di menu penerima pajak daerah ya, misalkan pajak kendaraan bermotor, pajak perpanjangan STNK dan lain-lain, itu pajak daerah masuk pajak. Tapi untuk PPN ini malah masuk ke menu penerimaan negara. Jadi di menu penerimaan negara langsung aja saya setorkan melalui billing yang sudah dibuat. Billingnya dibuat di DJP online ya Bapak Ibu ya. 1211 atau masa dengan masanya 100 ya, jadi 411 211 itu PPN untuk tiap bulannya, karena ini kan disetor tiap bulan kalau misalkan ada transaksi, ada penjualan.
maka kodenya adalah 100, seperti itu. Penyetorannya jangan sampai terlambat ya Bapak Ibu. Maksimal tanggal 15 di bulan berikutnya. Pembayarannya di bank kantor pos, nanti setelah melakukan pembayaran dapat namanya NTPN. Nah, NTPN ini sebagai bukti penyetorannya. NTPN-nya ini disimpan, baru nanti disampaikan melalui SPT masa PPN. Kadang wajib pajak itu udah setor PPN, udah ngeluarin faktur, jualan misalkan 100 juta. 11 juta, PPN-nya 11 juta berarti ya, 11 jutanya udah disetor. Dapat kode NTPN, udah dapat bukti resminya, tapi disimpan doang, tapi nggak dilaporkan SPT PPN. Dia bingung kenapa saya kena denda 500.000 karena memang belum melaporkan SPT masa PPN. NTPN-nya tadi nanti diinputkan di ya. Nah, tadi sudah daftar, sudah setor juga. Yang ketiga adalah lapor ya Bapak Ibu. Untuk pelaporannya bagaimana? Untuk pelaporannya itu dilakukan secara online. Secara online melalui web e-faktur. Caranya bagaimana? Caranya kayak tadi ya Bapak Ibu, buka aja Google, ketik web e-faktur. Jadi diketik aja di Google itu, ketik WEB FAKTUR. Nanti yang paling atas akan muncul tuh web efaktur.pajak.go.id. Ini loginnya menggunakan password akun PKP. Tadi kan ketika daftar dapat dua ya, password dan passphrase. Passwordnya silakan dimasukkan, login, lalu ketika sudah login, tinggal menginput ya SPT masanya, SPT masa PPN-nya. Tampilan web e-faktur seperti ini Bapak Ibu. Lalu kita lanjut. Tampilan awalnya seperti ini di web e-faktur. Ada home, ada profil PKP, ada administrasi SPT, ada download CSV Prepop. Nah, yang paling penting adalah di menu administrasi SPT. Di menu administrasi ini akan muncul nih SPT mana saja yang sudah kita laporkan. Nah, misalkan kita mau lapor di bulan Agustus, berarti bulan Juli ya. Kalau bulan Juli kan paling lambat lapornya 31 Agustus ya Bapak Ibu untuk pelaporan. Ini kan web e-faktur ini untuk pelaporan masa SPT PPN. Pelaporannya itu paling lambat di akhir bulan berikutnya. Jadi misalkan Juli, berarti paling lambat 31 Agustus. Agustus paling lambat 30 September, seperti itu. Lewat satu hari aja, misalkan kita lapornya di jam 2 pagi 1 September. Nah, itu hitungannya telat, meskipun cuma telat beberapa jam. Seperti itu. Paling lambat tanggal terakhir di bulan berikutnya. Tampilannya seperti ini untuk web e-faktur. Nah, kewajiban pelaporan itu wajib setiap bulannya Bapak Ibu ya, ada kegiatan nggak ada kegiatan. Misalkan nggak ada kegiatan, berarti pelaporannya nihil dan tidak ada pembayaran. Nah, meskipun nihil itu wajib lapor. Misalkan tidak lapor bagaimana? Ya sesuai amanat undang-undang, kalau tidak melakukan pelaporan SPT masa PPN, tentu ada denda 500.000 bila tidak lapor atau terlambat lapor. Baru aja kemarin ada wajib pajak yang datang ke tempat saya juga, itu menanyakan ada tunggakan pajak. Saya cek ternyata dia belum melakukan pelaporan SPT masa PPN, dan cukup banyak yang belum dilaporkan di tahun sebelumnya. Kalau tahun ini dia baru megang dan udah aman, tapi di periode sebelumnya mungkin ganti pegawai atau bagaimana itu belum dilaporkan dan terkena 7 bulan belum lapor dia. 7 bulan lumayan, 7 kali 500.000 kan lumayan tuh. Kalau bisa jangan sampai terlambat ya Bapak Ibu. Lalu bagaimana Pak kalau misalkan saya terlambat lapor atau bagaimana? Toh saya juga nggak ada kegiatan, mau pembayarannya pakai apa? Untuk melakukan denda ini Bapak Ibu ya, ini bukan maunya kantor pajak ya Bapak Ibu, karena denda ini sesuai dengan amanat undang-undang. Bahkan kalau zaman sekarang kalau nggak melakukan denda kepada wajib yang terlambat atau lupa lapor, itu kantor pajak juga dicari ini sama pengawasnya, sama BPK, sama inspektorat. Ini ada apa nih? Ada wajib pajak terlambat kok nggak dikenai denda. Apakah jangan-jangan kalian punya hubungan istimewa atau kalian kenapa? Nah, itu dari kantor pajak sendiri pun mau nggak mau memang harus melakukan denda apabila ada wajib pajak yang terlambat melakukan
keterlambatan lapor SPT maupun belum melakukan pelaporan SPT masa PPN. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, kalau misalkan ada pertanyaan atau ada yang didiskusikan, nanti silakan disampaikan di kolom komentar ya, di chat, atau langsung raise hand, nanti kita unmute. Nah, itu Bapak Ibu mungkin materi yang bisa saya sampaikan mengenai kewajiban PKP baru ya, yang harus melakukan pelaporan SPT masa PPN setiap bulan, lalu juga tata cara instalasi faktur, pembuatan faktur, faktur 01, faktur 02, tanggal upload faktur. Nah, sudah disampaikan, mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan di kolom komentar. Sembari menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan sedikit mengenai filosofi lebah. Jadi ada fakta yang ingin saya sampaikan ya kepada Bapak Ibu semuanya, bahwa ternyata lebah itu ketika mengambil nektar, mereka madu kan madu kan dihasilkan dari lebah ya. Ternyata lebah itu ketika mengambil nektar untuk membuat madu itu, ternyata lebah itu hanya mengambil intisarinya ya. Tidak semuanya itu diambil sama si lebah. Ketika lebah itu mengambil, ternyata dia mengambilnya hanya yang diperlukan saja. Penting-penting saja, hanya yang dibutuhkan oleh si lebah tadi untuk membuat madu. Enggak semuanya diambil sama si lebah. Lalu juga si lebah ini ternyata fakta selanjutnya ya ini ya, ternyata dia berjasa ya untuk menyebarkan benih-benih putik-putiknya ya, untuk menyebarkan itu bisa tumbuh di tempat lain, semakin lebar supaya bisa tumbuh di berbagai tempat. Ketika mengambil nektarnya tadi, ternyata lebah juga bermanfaat membantu dari tanaman itu sendiri. Nah, ini juga tidak jauh ya Bapak Ibu dari konsep pajak yang ada di Indonesia ini. Ternyata pajak itu nggak semuanya dikenakan ya Bapak Ibu ya. Kalau kemarin ada viral tuh di medsos, apa-apa dipajakin, apa-apa dipajakin. Nah, itu mengenai perpajakan yang ada di Indonesia. Pada dasarnya pajak di Indonesia ini bagus banget ya, karena tidak semuanya dipajaki sesuai dengan kemampuan. Misalkan yang itu tidak semuanya dikenakan. Ada yang namanya PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Itu sebulan 4,5 juta. Jadi misalkan Bapak Ibu yang punya penghasilan di bawah 4,5 juta, itu karena di bawah PTKP. Baru nanti kalau udah di atas baru dikenakan pajak penghasilan 5%. Kalau baru naik lagi misalkan penghasilannya sampai ratusan juta setahun, baru nanti naik lagi tarifnya progresif 15%, 20%, seperti itu. Lalu ada juga untuk UMKM. UMKM sampai dengan omset 500 juta itu tidak dikenai pajak ya Bapak Ibu. Jadi kalau dulu semuanya kali 0,5% dari omset, sekarang semuanya nggak sampai dengan 500 juta itu tidak dikenakan pajak. Jadi nunggu dulu misalkan bulan Januari omsetnya 50 juta itu belum dikenai pajak penghasilan. Bulan Februari naik lagi 200 juta omsetnya belum dikenai pajak penghasilan. Baru nanti setelah lewat dari 500 juta baru dia harus melakukan pembayaran pajak penghasilan. Untuk PPN yang sekarang kita bahas, tidak semuanya dikenai PPN ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu beli kopinya itu Indo Cafe, mungkin ada PPN-nya ya 11%, mungkin bisa dicek ya. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu pengen ngopi dari petani langsung juga nggak masalah, pasti nggak ada PPN-nya. Karena ada barang-barang tertentu yang untuk hajat orang banyak itu tidak dikenai PPN. Beras, daging itu sampai sekarang nggak dikenai PPN. Bahkan daging yang mahal itu pun sampai kemarin itu belum dikenai PPN yang viral kemarin itu ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu Rizky. Selamat siang Pak Adi, untuk nomor faktur yang sudah diminta di Innova tapi di akhir tahun ternyata berlebih, itu seperti apa pelaporan kelebihan permintaan nomor fakturnya? Nah, untuk Ibu Rizky Marleni, dahulu nomor faktur itu ini ya, sistemnya belum bisa men-track dengan baik ya, makanya Bapak Ibu yang PKP ketika memiliki nomor seri faktur pajak itu harus dicatat dengan baik. Itu dulu dicatat
harus diadministrasikan dengan baik. Nah, sekarang semua faktur itu sudah masuk ke sistemnya DJP. Jadi misalkan Bapak Ibu ada kelebihan ada kelebihan pengambilan nomor faktur sekarang berdasarkan Per 03 itu sudah tidak perlu dikembalikan ya Ibu Rizky ya. Ibu Rizky, jadi nanti misalkan tahun ini ada kelebihan pengambilan nomor seri, itu tidak perlu melakukan pengembalian. Tapi apabila Ibu belum melakukan pengembalian tahun 2021, itu segera dikembalikan. Karena untuk tahun 2021, itu pakai aturan sebelum Per 03 2022. Tata cara pengembaliannya bagaimana? Untuk tahun 2021, tahun kemarin ya, itu seharusnya disampaikannya ketika menyampaikan SPT masa PPN. Jadi SPT masa PPN Januari Ibu sampaikan. Nah, itu kalian dengan menyampaikan pengembalian nomor seri faktur pajak. Itu disampaikannya secara pos maupun langsung ke kantor pajak. Bisa dikirim pos, misalkan Ibu lagi sibuk nih ya, sedang sibuk, nggak sempat ke kantor pajak, itu bisa disampaikan secara pos. Tapi ya itu tadi kabar gembiranya, untuk mulai tahun ini itu tidak perlu menyampaikan pengembalian nomor faktur. Mungkin untuk tahun ini ya, tahun ini jadi pengembalian, kalau tahun ini melakukan pengembalian kan berarti tahun depan ya pengembaliannya. Kalau tahun ini lebih mengambil nomor seri, berarti tahun depan tidak perlu mengembalikan karena sudah record semuanya. Mungkin cukup, apakah sudah cukup jelas Ibu Rizky Marleni? Boleh saya mendengar suaranya? Selamat sore Ibu. Oke, baik Pak. Selamat sore Siap. Pak, baik Pak. Aman ya Bu ya? Aman Pak. Oke. Mungkin Bapak Ibu yang lain, apakah sudah masih ada yang ditanyakan? Mungkin sudah cukup jelas ya, atau nanti bisa dicek ke nomor WA kami, mungkin Ibu MC bisa men-share nomor helpdesk kami, misalkan ada yang ingin ditanyakan, bisa chat ke situ ya, nanti dibalasnya sesuai antrian, seperti itu. Mungkin Pak Momon ada yang ingin ditambahkan? Ya, baik. Terima kasih Pak Adi. Apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar Pak. Oke, terima kasih. Baik, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Jadi hanya ingin menegasi saja ya. Jadi Bapak Ibu kan yang diundang di sini adalah yang sebagaimana mungkin yang kita informasikan lewat WA Blast ya. Karena berdasarkan data kita, Bapak Ibu mungkin belum melaporkan, tapi mungkin juga ada yang sudah melaporkan. Ya, satu hal yang ingin saya tegaskan bahwasanya tadi seperti yang disampaikan Pak Adi, kewajiban untuk melaporkan SPT masa PPN ini itu wajib dilakukan. Jangan sampai kita terkena sanksi atau denda administrasi berkaitan dengan ketidaklaporan kita atau keterlambatan pelaporan ini. Jadi kalaupun tidak ada aktivitas atau kegiatan ya tolong diingat bahwasanya ada kewajiban untuk tetap melaporkan. Jadi jangan sampai karena merasa tidak ada aktivitas sehingga lupa ya sehingga tidak melaporkan kewajiban untuk melaporkan SPT masa PPN ini. Nah, artinya ya mau tidak mau Bapak Ibu harus mengajukan permohonan sertifikat elektronik karena untuk melakukan pelaporan SPT masa PPN juga tidak bisa dilepaskan dari pengajuan permohonan sertifikat elektronik tersebut. Di langkah-langkahnya Bapak Ibu yang sudah terdaftar sebagai PKP ya melakukan aktivasi akun PKP-nya, kemudian mengajukan permohonan sertifikat elektronik dan ya ketika ada kegiatan atau ada usaha ya tentu saja harus dilaporkan tapi dengan membuat faktur pajak yaitu di aplikasi e-faktur. Tetapi ketika tidak ada kegiatan atau usaha itu ya tidak perlu dilaporkan, tidak perlu dibuat faktur pajak atau diadministrasikan di aplikasi e-faktur, tetapi tetap dilakukan pelaporannya melalui web e-faktur yang sebagaimana sudah disampaikan oleh Pak Adi.
Mungkin itu yang bisa sedikit ditambahkan. Itu ada pertanyaan Pak Adi. Mungkin bisa saya bacakan saja ya Pak Adi ya. Jadi ini dari PMM. Ini menanyakan kenapa masa expired sertifikat elektronik tidak bisa berlaku selamanya. Kemudian yang kedua, tadi Pak Adi bilang kalau UMKM, kalau pendapatannya tidak mencapai 500 juta tidak dikenakan pajak. Nah, bagaimana dengan pelaporannya? Ya, silakan mungkin bisa dijawab Pak Adi. Oke, terima kasih Pak Momon. Jadi ada pertanyaannya dari PMM mengenai sertifikat elektronik. Kenapa kok masa punya harus 2 tahun? Apakah tidak bisa dibikin selamanya saja? Kan repot tuh, harus bolak-balik perpanjangan lagi, mana hanya 2 tahun, 2 tahun itu kan cepat juga, 2 tahun perpanjangan. Nah, Bapak Ibu, pertama kenapa tidak berlaku selamanya? Pertama, jelas ya itu sesuai dengan peraturannya seperti itu, bahwa 2 tahun harus dilakukan perpanjangan. Kalau tidak dilakukan perpanjangan, tidak bisa mengupload faktur, tidak bisa melapor PPN ya, karena paspresnya tidak berlaku, sertifikatnya tidak berlaku. Kenapa seperti itu? Karena memang perubahan dinamika yang terjadi di dunia usaha ini cepat sekali ya. Belum tentu dalam jangka waktu 2 tahun itu direkturnya masih sama. Belum tentu dalam jangka waktu bisnis perusahaan itu masih sama. Belum tentu dalam jangka waktu 2 tahun itu apakah perusahaan tadi lokasi usahanya, kantornya, direkturnya, nah apakah masih sama? Nah, itu yang perlu diupdate. 2 tahun itu wajib pajak udah nanyain hari ini saja ada 2 atau 3 wajib pajak yang menanyakan bagaimana cara mengubah penandatangan di faktur. Faktur itu kan ada namanya tuh tadi penandatangannya. Penandatangannya misalkan Pak Joko, Pak Jurnal. Nah, misalkan ganti direkturnya. Hari ini ada 3. Artinya mereka sertifikatnya belum selesai, tapi sudah ada perubahan data. Nah, Direktorat Jenderal Pajak itu mengukur berapa sih sebenarnya yang harus diupdate-nya itu jangka waktu yang paling bagus itu berapa? Ya memang 2 tahun. Itu alasan pertama ya dengan pemutakhiran data. Yang kedua adalah ada juga wajib pajak yang ketika sudah diberikan hak untuk menerbitkan faktur, ketika sudah dikukuhkan sebagai PKP, diberikan hak nih untuk menerbitkan faktur, ternyata dia menyalahgunakan nih fakturnya. Faktur disalahgunain, faktur dijual atau faktur diapain, kalau faktur itu kan PPN itu kan sebenarnya kan yang setor kan memang yang buat faktur ya. Tapi kan uangnya itu kan bukan uang dia, uangnya adalah uang konsumen. Yang menanggung PPN itu konsumen. Makanya ketika pajak faktur itu PPN itu nggak distorkan, itu udah bukan masuk ke pajak lagi, tapi itu udah masuk ke pidana karena dia udah mengambil uang orang tapi nggak distorkan. Nah itu maka dalam jangka waktu 2 tahun itu harus di-refresh terus, dimutakhirkan terus. Apakah datanya sudah sesuai, apakah direkturnya masih sama, apakah alamat usahanya masih sama, apakah lokasi usahanya masih sama. Jangka waktu yang pas setelah dihitung oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah jangka waktu 2 tahun itu. Lalu pertanyaan kedua, untuk UMKM, itu batas pendapatannya kan 500 juta. Itu batas omset dia kotor ya, misalkan penjualan. Misalkan jual kayu misalkan bulan pertama 10 juta, bulan kedua 100. Nah, itu kan belum dikenai pajak sampai dengan omsetnya mencapai 500. Nah, itu pelaporan SPT tahunannya gimana? Pelaporan SPT tahunannya tetap lapor SPT tahunan. Laporan SPT tahunnya tetap dilaporkan biasa. Bedanya adalah kalau dahulu dia menghitung nih, misalkan omset 10 juta, pajak yang disetor 50.000. Kalau sekarang nggak perlu itu. Omsetnya berapa? Misalkan 100 juta, pajak yang disetor 0. Bulan Februari berapa? Bulan Februari omsetnya 10 juta, pajak yang disetor 0. Bulan Maret berapa? Direkap, itu tetap direkap ya. Direkap Maret berapa? 25 juta. Yang disetor berapa? 0. Tetap seperti itu. Sampai nanti misalkan sudah melewati 500, misalkan bulan November itu September udah lewat, November berarti setor ya 10 juta, ada penyetoran pajaknya tadi seperti itu.
SPT-nya tetap dilaporkan setahun sekali, direkap dari Januari sampai Desember berapa omsetnya disampaikan di SPT tahunan. Jadi tetap logis ya, misalkan nanti penghasilan omsetnya berapa, misalkan 100 juta, kenaikan hartanya apa aja. Ternyata naiknya sampai ke Ferrari yang 2 miliar, berarti nggak masuk akal dong, omsetnya aja setahun 100 juta. Masa naiknya segitu kan nggak masuk akal. Itu nanti disinkronkan seperti itu. Nihil pelaporannya Pak, ya nihil. Kalau memang nggak ada yang terutang ya berarti nihil. Kecuali kalau misalkan dia ada yang terutang yang lainnya, misalkan ada pembayaran yang belum disetorkan, itu tidak menutup kemungkinan KB juga. Kalau nihil sih harusnya nihil ya kondisi normal seperti itu. Mungkin seperti itu yang dimaksud Pak PMN. Mungkin Pak Momen ada yang ingin ditambahkan? Iya, saya kira cukup jelas apa yang sudah disampaikan Pak Adi tadi. Untuk pelaporannya ya nihil. Cuman memang untuk omset yang diperoleh selama 1 tahun itu tetap dibuat ya. Tetap dibuat rekapannya, misalnya Januari berapa, Februari berapa, sampai dengan Desember. Jika kelihatan apakah memang di bawah 500 juta ataukah tidak. Mungkin seperti itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin satu hal lagi, jadi di kelas pajak ini akan coba kita rutinkan ya sejauh mana juga permintaan dari wajib pajak untuk mengikuti kelas pajak ini. Jadi kalau memang banyak permintaan dari wajib pajak untuk bertanya atau mungkin mengetahui lebih detail tentang PKP ataupun faktur pajak atau sertifikat elektronik, ya mungkin nanti kita akan coba kumpulkan wajib pajak itu sehingga mungkin kita akan lanjutkan di kelas pajak. Karena mungkin kalau satu-satu ya mungkin bagaimana yang kita coba lakukan di helpdesk itu kan mungkin memerlukan waktu yang cukup lama ya. Jadi mungkin nanti ketika khusus wajib pajak baru tidak ada salahnya kita coba dibuat dalam bentuk kelas seperti ini. Jadi dari tahap awal bagaimana misalnya install aplikasi, kemudian meminta nomor seri faktur, kemudian juga nanti upload faktur dan seterusnya, itu kan ada langkah-langkah yang harus dilakukan. Nah, mungkin nanti kita akan coba buka kelas pajak selanjutnya. Mungkin itu saja sedikit tambahan dari saya, Pak Adi. Mungkin bisa kita kembalikan ke Mbak Rizky ya, Mbak Rizky Mutiara. Kalau tidak ada lagi pertanyaan. Baik, Pak Momen. Izin dari satu. Iya, silakan Bapak. Misalkan gini Mas, kita kan udah PKP, terus kita ada lawan transaksi dengan pemerintah. Nah, dia ngenakan kita cuman PPh 23. Nah, terus yang 11%-nya itu dia bilang nggak ada di dia, Mas. Apakah yang 11%-nya kita sendiri yang membayar, membuat e-billing atau seperti gimana ya, Mas? Mungkin 11% yang dimaksud ini PPN ya Pak ya? Iya, benar. Ya, PPN-nya ya. Mungkin bisa dijawab Pak Bang Adi atau Pak Momen. Pertanyaan dari Pak Jurnal Opini. Oke, terima kasih Pak Jurnal. Tadi kasusnya adalah transaksi dengan dinas ya Pak ya, atau bendahara pemerintah? Iya, benar. Ya, kalau untuk dinas atau bendahara pemerintah, berarti PKP wajib membuat faktur. Fakturnya tetap dibuat. Dengan kodenya itu 02. Artinya PPN-nya itu ditanggung oleh bendahara dan juga disetor oleh bendahara. Artinya bagaimana dengan pembayarannya? Pembayarannya Bapak Jurnal sudah nggak perlu mikir pusing, itu semuanya udah ditanggung oleh bendaharanya, seperti itu. Tapi apakah bendaharanya sudah setor atau bagaimana, itu nanti biar dia yang seperti itu. Asalkan PP fakturnya benar ya, dibikin dengan kode 02 yang artinya dipungut oleh pemungut, seperti itu. Ya. Gimana Pak? Oh, berarti kalau misalkan suatu dinas dia hanya menerapkan 2%, kita udah terbitkan faktur pajaknya, 11%-nya nggak kita yang nanggung. Untuk pajak 11% kan misalkan Bapak transaksi dengan, jangan dengan dinas dulu deh.
dengan CV atau PT. Oke. Yang menanggung adalah CV dan PT tersebut. Misalkan Bapak jual barang 10 juta, pajaknya 1,1. 1,1 kan bukan Bapak yang bayar. Bapak cuma membayarkan saja. Yang menanggung adalah PT atau CV itu tadi, yang lain, rekanan. Kalau kasus saya ini Mas, Mas, di pemerintahan kalau lawan transaksi PT atau Nah, CP nggak ada, Mas. Saya lebih nah ke pemerintahan. kalau dengan Jadi, pemerintah, nah, misalkan Bapak ada penjualan nih 100 juta, maka kan mm, PPN-nya kan 11 berarti ya. Nah, 11 ya, itu mm. dibayar dan disetor oleh pemerintah tadi, seperti itu. Nah, Jadi terus Bapak nggak perlu menyetorkan. yang menjadi Mas, masalahnya gini Mas. Ini saya sebut aja Mas. Saya ada kerjasama di Bank Jambi misal Mas. Di Bank Jambi, saya tanyakan, di Bank Jambi kok cuma dipotong PPh 23 aja ya, 2% saya bilang. Kenapa nggak dipotong sekalian PPN 11%? Dia bilang di Bank Jambi cuma 2% aja Pak. Nah, saya bingung apakah PPN yang 11% ini saya yang membayar sendiri, saya buat e-billing, atau seperti apa? Itu saya belum putus itu Mas. Oke, jadi untuk setiap transaksi itu ya, itu ketika Bapak ada transaksi, itu sebenarnya ada 2 objek pajak di situ, Pak. Objek Ya, pertama adalah objek penyerahan. Ketika Bapak menyerahkan barang atau jasa kena pajak, itu kena PPN yang 11% tadi, di hmm, mana PPN-nya ditanggung oleh Bank Jambi, disetorkan oleh Bank Jambi. Nah, lalu 2% itu apa? 2% itu adalah Bapak ketika transaksi itu pasti ada penghasilan dong. Nggak mungkin dong Bapak jual ya 10, harganya dari juga 10, nggak mungkin dong. Pasti ada penghasilan. Nah, penghasilannya wajar. berapa? Penghasilannya kami nggak ngerti berapa, tapi Ya, dikreditin dulu selama sebanyak 2%. Itu dengan nggak cuma dengan Bank Jambi, misalkan Bapak transaksi dengan PT atau CV lain, ketika itu Bapak juga ada objek PPh-nya. Jadi bukan hanya PPN. PPN itu hanya ketika dengan penyerahan. Tapi ketika penyerahan itu nggak mungkin dong nggak ada penghasilannya. Pasti ada penghasilannya. ada. Itu ada juga misalkan dia penyerahannya, misalkan Bapak nyewain barang atau jasa atau memberikan Jasa, jasa Mas. apa. Nah, itu pasti dipotong 23. 23. Iya. Hmm. Atau mungkin Pak Momon Nah, mau menambahkan? Iya, mungkin saya ingin bertanya dulu ke Pak, apa namanya, Bapak nerbitin faktur nggak ketika iya, transaksi tersebut? nerbitkan paspor. Iya, Nah, nerbitin faktur ya harusnya Bank Jambi juga, dan pembayarannya sesuai dengan yang difaktur. nggak sesuai. Dia cuma hanya memungut 2% aja. Ya itu berarti ada kesalahan di sini Pak. Harusnya dia menyetor sesuai dengan jumlah faktur yang Bapak berikan. Hmm. Iya, artinya nanti di sini ketika Bapak tidak menyetorkan itu atau tidak ada transaksi pembayarannya, ya DJP akan meng-cross check-nya ke Bapak karena Bapak membuat faktur dan kemudian melaporkan tapi ternyata tidak ada pembayaran. Seperti itu. Oh, Harusnya Bank Mas. Jambi juga membayar dengan jumlah sesuai dengan yang difaktur tersebut. Nah, saya PPh 23 bukti potongnya saya pegang. Cuman itu dia. Ketika seharusnya kan gini, Mas. PPN 11% plus 2% itu kan langsung PPN 11% sama PPh 23 kan langsung dia potong tuh, Mas. Saya terbitkan faktur pajak, terus ketika dia mentransfer nggak sesuai dengan faktur pajak, dia cuma motong 2%. Makanya saya tanyakan ke orang ke Bank Jambi, kenapa saya cuma dipotong 2%, padahal saya udah ngelampirkan faktur pajak, Mhm, ada PPN 11% saya bilang di situ. mhm. Ya berarti Ya, Bank Jambi belum memotongnya Pak ya? belum Mas. Itu Ya. gimana ya Mas, kalau kasusnya seperti itu? Ya kalau kondisinya seperti itu dan memang belum dipotong oleh Bank Jambi, tidak masalah juga Bapak yang menyetorkan PPN-nya karena ternyata Kalau dalam masalah, dalam uang yang Bapak terima itu sudah ada PPN-nya gitu kan, yang iya, harus disetorkan, yang harus dipungut. berarti ke depan saya nggak usah lagi kodenya bendaharawan, nggak usah ya, bayar sendiri ya, yang nomor 1. Di dalam aplikasi faktur pajak itu kan ada tuh Mas pilihan. Nah, biasanya kan saya nomor 2 tuh yang bendaharawan. Nah, saya melihat Bank Jambi ini kan dia mungut yang 2% aja. Otomatis Mhm, kan sisanya memang dia bayar full sisanya. mhm, mhm. Iya iya iya. Otomatis yang 11% saya sendiri yang bayar.
Iya, kalau kondisinya seperti itu ternyata nggak dipotong, ya mau nggak mau, artinya Bank Jambi menyerahkan Bapak untuk melakukan pembayaran yang harusnya dilakukan oleh Bank Jambi ketika membayar. Jadi mereka langsung potong. Tapi ternyata kan tidak seperti itu, Pak. Oh gitu. Iya. Itu kalau setiap kalau udah PKP, kalau udah PKP Mas, setiap misalkan kita ada transaksi, misalkan di bawah 1 juta itu wajib melampirkan faktur pajak. Untuk transaksi di bawah 1 Biasa, juta. 1 juta. Ya, ini transaksi dengan siapa, Pak? Sama dengan bendahara juga? Pemerintah, Mas. Iya, bendaharawan. Cuman nominalnya di bawah 1 juta ada dia. Bulanan dia, Mas. Kalau di Itu bawah, gimana kasih? iya, kalau di bawah 1 juta sehingga saya tidak termasuk yang dengan bendahara ya, dengan instansi pemerintah ya. Ini dengan pemerintah, Mas? Iya, tidak dipungut pajaknya, Pak. Artinya bukan Oh, tidak dipungut pajak, tetapi Bapak sendiri yang menyetorkan pajaknya. Pajak yang 11% masih, atau yang 2%? Yang 11%, Pak. Meskipun di bawah 1 juta tetap kita dikenakan 11%. Iya, karena Bapak kan sekarang sudah PKP kan? Oh gitu. Berarti misalkan nominalnya andai kata 500.000, tetap itu 11% dipotong ya? Iya, Oke. gitu Pak. Mas. Iya, sama-sama Pak. Jadi memang untuk transaksinya mau 1.000, mau 2.000, mau 3.000, mau 10.000, kalau memang Bapak sudah PKP tadi ya Pak ya, memang harus memungut PPN. Nah, PPN-nya bagaimana? Kalau misalkan nama pemerintah tadi, misalkan di bawah 1 juta, berarti Bapak dianggap transaksinya bukan nama pemerintah, tetap biasa aja menerbitkan faktur, lalu minta mereka melakukan pembayaran, nanti Bapak yang melakukan pembayaran PPN-nya. Seperti itu. Terus untuk yang sama Bank Jambi tadi, kalau saya dengar ya, berarti sepertinya Bapak itu diminta untuk membantu melakukan penyetoran PPN. Seharusnya memang udah betul ya, 02 atau 03 karena dipungut oleh pemungut, lalu mereka yang melakukan penyetoran. Mungkin mereka bingung mau bikin kode pajaknya apa, kode setornya apa, mungkin ya sekalian minta tolong ke Pak Jurnal, dikasih duitnya semua. Jadi nanti Pak Jurnal yang melakukan penyetoran PPN-nya, kalau memang dibayarkannya termasuk PPN-nya. Seharusnya sih Bapak mendapat pembayarannya yang tidak termasuk PPN, nanti mereka yang menyetorkan. Kalau Bapak dapatnya yang termasuk PPN, berarti Bapak disuruh membantu mereka melakukan penyetoran PPN. Seperti itu. Gimana Pak Momon? Ya, Pak Adi, lebih kurang seperti itu. Siap. Oke, Mas. Ya, Bapak Baik. Ibu, silakan Mbak Rizky. Baik, Pak Jurnal, sepertinya cukup jelas ya penjelasan dari Bang Adi. Tadi ada Pak Momon juga terkait PPN ya, Pak ya. Selanjutnya masih ada pertanyaan Bapak Ibu semua. Kita sudah menjawab total ada 4 pertanyaan ya sore ini tadi dari Pak PMM, terus juga ada Ibu Rizky tadi. Sepertinya cukup ya. Pak Momon, Bang Adi bagaimana? Ya, Kita cukup, boleh. cukupkan ya. Ada 4 total pertanyaan kita sore hari ini. Materi kita tadi sudah didengarkan, sudah disampaikan oleh Bang Adi terkait PPN ya dari awal daftar, setor, dan lapor. Ini hotline kami ya, yang sudah kami tulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu yang sudah
meluangkan waktu dari awal sampai akhir materi dan pembahasan kita pada kelas pajak kali ini. Ada Pak Maulana, Bang Adi Wijaya, dan Pak Momon selaku penyuluh pajak, dan saya sebagai MC. Kami mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan ya Bapak Ibu semua. Kita tutup kelas pajak kita pada sore hari ini. Kepada Bapak Ibu, boleh kami dokumentasikan terlebih dahulu, boleh menyalakan kamera videonya mungkin. Baik, terima kasih ya Bapak Ibu semua. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita tutup ya. Live.